Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM, Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, kita akan mereview bagaimana cara memperbaiki tanah dengan kaftan ataupun kohe kambing. Sebelum lanjut, mari kita intro dulu. Di tengah banyaknya kerusakan kebun kopi yang ada di Lampung maupun di Indonesia khususnya, yang diakibatkan oleh penggunaan herbisida yang berlebihan ataupun penggunaan herbisida dalam jangka panjang yang membuat tanah gersang, banyak sekali petani yang menurut saya salah kaprah dalam memperbaiki kesuburan tanah, memperbaiki keasaman tanah, dan sebagainya. Kadangkala saya suka melihat petani yang memblukarkan kembali kebunnya ataupun membuat kebunnya tersebut seperti hutan kembali. Menurut saya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalaupun misal kita ingin memperbaiki kesuburan tanah, kita harus memahami dulu ilmu tanah. Dan kita juga harus memahami apa itu pH tanah. Bukan dengan cara membuat kebun kita menjadi hutan lagi ataupun kita buat menjadi belukar lagi. Itu adalah cara yang sangat salah. Mari kita review untuk cara menyuburkan tanah dengan kaftan, kapur pertanian, yakni Dolomit, Petrokas, Kebomas, ataupun dengan cara pemberian kohe kambing seperti kohe ayam, kohe kelinci, dan sebagainya. Tetapi di lapangan banyak sekali petani yang menggunakan kohe seperti kohe kambing, kohe kelinci, kohe ayam, dan sebagainya. Karena menurut saya itu adalah kebiasaan petani yang memelihara kambing dan relatif murah dan mudah. Tapi masih sangat jarang sekali petani yang menggunakan kaftan seperti kapur pertanian, Kebomas, Petrokas, Dolomit, dan sebagainya. Dan ini kita harus memahami apa saja sih kandungan yang dapat memperbaiki tanah dan seberapa cepatkah dengan pemberian kaftan maupun kohe tanah tersebut akan kembali subur ataupun keasamannya akan meningkat. Mari kita ulas apa saja manfaat kapur pertanian. Kapur pertanian atau biasa disingkat kaftan memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi. Nah, kandungan kalsium tersebut nantinya dapat meningkatkan kadar pH tanah. Alhasil, tanah pun akan ideal untuk digunakan dalam pertanian. Selain kaya akan kalsium, kaftan juga diperkaya oleh magnesium, yang artinya pupuk ini memiliki fungsi ganda. Selain untuk sumber kalsium tinggi, untuk meningkatkan pH juga mampu mengurangi toksiti. Untuk tanaman, magnesium ini sangat esensial sekali karena magnesium merupakan satu-satunya hara yang terdapat pada inti hidrofil. Artinya, jika petani menggunakan pupuk seperti halnya Dolomit untuk tanahnya, maka hasil produksi akan jauh lebih optimal. Sebenarnya cukup banyak sekali kaftan yang berada di pasaran, seperti halnya Dolomit, Petrokas, Kebomas, dan lain-lain. Tetapi di sini kita harus mengetahui masa pupuk tersebut. Masa pupuk tersebut biasanya akan ditandai dengan beberapa waktu ataupun berapa lamakah pupuk tersebut dapat mempertahankan pH tanah. Ini benar-benar harus kita pahami, jangan sampai kita salah memilih. Menurut saya pribadi, sebenarnya penggunaan kaftan ini wajib bagi pertanian yang kebunnya banyak yang rusak karena penggunaan herbisida yang terlalu lama. Penggunaan kaftan ini sangat wajib karena pertama kita untuk menstabilkan pH tanah terlebih dahulu, baru setelah itu kita memasukkan pupuk supaya pupuk tersebut dapat terserap lebih banyak ketimbang yang tidak melakukan penaburan kaftan. Sebenarnya kaftan juga
sudah ada rekomendasinya dari Fusil Koka yang biasa ditulis dengan kiserit. Kiserit sebenarnya tidak beda jauh dengan yang namanya kaptan. Tetapi di sini petani, kita masih memikirkan yang namanya cost ataupun pembelian untuk tambahan pupuk. A few moments later. Selanjutnya adalah kohe. Kohe sebenarnya cukup banyak sih. Ada kohe kambing, kohe sapi, kohe ayam, bahkan kohe kelinci. Biasanya kebanyakan petani adalah kohe kambing ataupun lebih banyak membeli kohe ayam. Sebenarnya di sini kita harus memahami secara mendalam tentang kohe. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh kohe. Salah satunya adalah jamur akar putih. Bisa juga menjadi sarang kuuk ataupun uret dan sebagainya. Disinilah petani harus benar-benar paham cara mengolah kohe baik dan benar. Sebenarnya adalah punya fungsi dari Dinas Pertanian untuk memberikan ilmu bagaimana cara mengolah kohe secara baik dan benar. Bagaimana petani bisa tahu mana kohe matang dan mana kohe yang mentah dan mana siap untuk diaplikasi ke tanaman. Kandungan unsur hara makro pada kohe kambing adalah N sebesar 0,6, fosfor sebesar 0,3, kalium sebesar 0,16. Maka dibutuhkan sangat banyak sekali untuk mencapai 1 kilo nitrogen yang setara dengan urea ataupun NPK 15-15. Jadi sangat banyak sekali dibutuhkan yang namanya kohe untuk menghasilkan unsur makro pada tanaman. Tetapi di sini kita bisa mengolah yang namanya kohe tersebut untuk memiliki unsur hara yang lebih baik. Maka dari situlah kita sebagai petani wajib belajar cara mengolah kohe supaya unsur hara tersebut bisa lumayan besar ataupun bisa dipergunakan menjadi pupuk yang lebih baik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis.